Kembali lagi ke request session yang dimana kalian para viewer meminta ke gua untuk nonton sebuah anime dan mereview anime tersebut. Dan itu kalian biasanya request ya di kolom komentar video-video yang udah gua upload gitu ya. Dan untuk request session kali ini, gua akan membahas satu anime yang gue punya kesannya ini sangat positif banget, yaitu Mahotsukai no Yome atau dalam bahasa Inggrisnya The Asian Magus Bride. Gimana reviewnya? Tonton videonya sampai habis. Yo minasan, welcome back to my channel yaitu Cosmit, di mana di sini kembali mereview anime yang sudah gue tonton. Dan sesuai dengan yang sudah gue bilang di awal, kali ini ada request session dan anime yang gue bahas adalah Mahotsukai no Yome. Ini anime luar biasa banget. Dan sedikit trivia aja, ini anime rilis di fall 2017. Terus total episodenya ada 24, yang dimana ini cukup banyak gitu ya. Biasanya kan 12 doang. Oh iya, sekedar info juga, ini anime yang gue bahas season 1-nya doang ya, karena gue baru sempat nonton season 1-nya. Kemudian studio yang membuatnya yaitu Wit Studio, dimana studio ini ternyata sudah membuat anime-anime besar lah, seperti Shingeki no Kyojin, kemudian ada juga Spy X Family, kemudian juga ada Osama Ranking yang waktu itu juga sempat viral. Dan kalau mungkin setelah video ini rilis ada anime yang baru kelar gitu ya, Chikanoko, yang bentukannya rusa-rusa itulah, yang lagi mungkin hype-nya agak turun di season ini. Itu nanti juga gue mungkin akan nonton. Dan untuk genre dari anime yang mau gue bahas itu ada drama, kemudian ada fantasi, dan juga ada romance. Tema yang diusung dari anime ini adalah mitologi. Oh ya, sebelum gue lebih lanjut mereview anime ini, please jangan lupa di like dulu videonya, di share juga ke teman-teman kalian yang mungkin belum nonton anime ini supaya dia bisa tertarik untuk menonton anime yang bagus ini. Dan juga jangan lupa di subscribe channel gue supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, kita langsung masuk aja ke sinopsisnya. Jadi anime ini dimulai dengan ada seorang anak perempuan bernama Chise Hattori, atau selanjutnya kita panggil Chise aja. Dia ini umurnya masih 15 tahun, masih sangat muda banget. Dia itu masuk ke dalam daftar lelang. Kok bisa? Jadi dia ini punya sejarah dikucilkan sama banyak orang karena dia itu bisa melihat yang orang nggak bisa lihat, kayak seperti makhluk-makhluk halus dan kawan-kawannya lah gitu. Terus udah gitu dia ini juga bisa dikatakan terbuang dari keluarganya, yang dimana ibunya meninggal lah, terus bapaknya sama adiknya itu meninggalkan dia gitu. Jadi benar-benar dia ini sendirian. Udah kesannya ditampilkan di awal itu Chise itu udah kayak lifeless gitu, udah kayak nggak punya nyawa lah nih orang. Harapan dia tuh cuma satu dengan adanya lelang ini, dia itu ingin ada orang yang mau memberinya tempat untuk tinggal, tempat yang dimana dia bisa menganggap itu sebagai rumah. Dan tak disangka-sangka yang membelinya adalah seorang penyihir yang bisa dikatakan udah terkenal banget, dan dia ini umurnya udah panjang banget lah. Namanya adalah Elias. Dia ini tidak punya asal-usul yang jelas gitu, bahkan tidak bisa diidentifikasi sebagai sesuatu makhluk ataupun suatu ras, karena memang nggak ada yang bentuknya menyerupai dia, ataupun secara sifat dan lain-lainnya itu bisa dikatakan ada yang mirip gitu. Jadi bener-bener ini kalau bahasa gue ya ini udah makhluk astral lah gitu, tapi masih tetap diakui sebagai sama orang banyak itu, wah ini orang mengerikan lah gitu. Kemudian ya udah akhirnya si Elias ini bawa si Chise. Terus ada orang-orang bisik, oh si Elias itu dapat barang bagus ya, barang yang langka bahkan. Kenapa sih Elias ini mau mengambil si Chise? Ternyata dia ingin menjadikan Chise sebagai muridnya, dan kalau bisa menjadi pengantin perempuannya, jadi pasangan hidupnya gitu. Walaupun ya ini memang agak sedikit gila, tapi ya begitulah kurang lebih ceritanya. Apa aja sih yang bisa gua review dari anime ini? Poin pertama, berdasarkan alur ceritanya. Alur ceritanya ini, dari yang udah gue nonton ya, itu terkesannya suram atau bahkan gelap gitu. Dan juga udah ciri-ciri yang ini ceritanya bakal berat nih, karena kedua karakter utamanya, yaitu si Chise dan juga Elias, bisa dikatakan sama-sama mempunyai latar belakang yang suram, latar belakang yang memang tidak bagus gitu. Kemudian, untuk poin yang kedua, kalau kita ngomong development karakternya, ini Chise dan Elias bisa dikatakan selama anime berjalan itu cukup terlihat lah gitu. Kan ya di awal-awal seperti yang kalau di sinopsisnya juga udah diceritakan kan, memang kurang bagus kan masa lalunya. Yang satu terkucilkan, udah gitu ditinggalin keluarganya, yang satu lagi asal-usulnya nggak jelas, udah kayak seperti mencari jati diri gitu kan. Tetapi seiring perjalanan mereka gitu, mereka berdua, dan perkembangan ceritanya juga, mereka ini sama-sama berusaha untuk memperbaiki kehidupan mereka gitu, sifat-sifat mereka
mereka lewat kejadian-kejadian yang mereka berdua hadapi. Dan ini dibuktikan dari mana? Kalau nonton di episode 23 itu ditunjukkan gitu loh. Dan juga di episode 24. Jadi udah episode-episode terakhir itu bener-bener kayak, oh ini bukti bahwa memang kami berdua udah menjadi lebih baik gitu loh. Kemudian untuk poin yang ketiga, feeling dari nonton animenya ini, emosi-emosinya entah sedih, senang, marah, itu sangat-sangat terasa. Dan dengan genre ini sesuai banget coy, ya genrenya kan drama gitu kan. Bener-bener kayak, terus nonton dikit-dikit tuh kayak, ih ini emosinya mantep banget gitu. Dan terkadang adegan-adegan yang membuat emosinya bergejolak ini, itu tuh munculnya nggak terduga, nggak ada aba-abanya lah, atau nggak kayak aba-abanya singkat blok langsung adegannya. Jadi aduh itu secara feel sih bener-bener kayak wah mantep banget coy. Contohnya apa sih? Kalau kalian nonton nanti ya, itu di sekitar episode ketiganya, momen dimana sang naga yang bernama Nevin meninggal, itu bener-bener sedih banget. Pembawaannya bener-bener apa ya, alunan musiknya gue bilang itu menghanyutkan kita, kayak memang bener-bener ini kejadian yang sangat-sangat sedih gitu, dan benar-benar sangat menyentuh. Untuk poin yang keempat atau poin yang terakhir, dari segi visualisasinya, menurut gua untuk makhluk-makhluk lain lah gitu selain manusia yang ditampilkan di anime ini itu oke. Gak ada yang kayak ini bentukannya kok tahu aneh atau gimana, nggak ada. Overall bagus semua. Terus juga sihir yang dipakai gitu, itu juga tidak yang lebay banget. Jadi semua secara visualisasinya menurut gua udah cukup bagus. Tapi mungkin ada satu poin minusnya yang gue agak kurang serap. Jadi kalau misalnya ini anime ada adegan yang di malam hari, atau adegan yang tempat-tempatnya gelap, yang pencahayaannya kurang gitu, bener-bener dibikinnya terlalu gelap kalau menurut gue. Kenapa? Karena ketika misalnya gue nonton di device yang brightness-nya katakan kurang, itu susah ngelihatnya, bikin sakit mata. Jadi minusnya sih cuma di situ doang. Tapi untuk secara overall semua visualisasinya menurut gua itu sudah cukup bagus. Oke, sekian aja untuk review kali ini di request session. Semoga ya dengan review gua kalian juga yang mungkin udah menonton kayak, oh ternyata ada poin-poin ini yang gua mungkin tidak ngeh di filmnya. Atau buat kalian yang belum nonton, ya bisa jadi kayak ini ada ketertarikan sendiri nih, sepertinya ini anime menarik. Oke, kurang lebih begitu aja video kali ini. Sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. Bye bye.